Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Haleluya! Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom. Puji Tuhan, kita berkumpul dan bersukacita kembali di tempat ini, di rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa kita punya satu kerinduan yang sama,
Yaitu hari ini kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita sama-sama mau meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Karena kita percaya bahwa hanya ada satu pribadi yang layak kita sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sebab itu mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita yang terbaik. Karena hanya Tuhan satu-satunya yang layak kita sembah. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami datang kepadamu, membawa hati kami, membawa hidup kami. Kami mau naikkan penyembahan kami yang terbaik. Sebab hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name, worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Dengan segenap hati kami yang Tuhan. And now my shame is gone, I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name, worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name, worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name, worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. This place, you alone deserve our praise.
kami punya Allah yang luar biasa. Biar hanya Engkau Tuhan yang ditinggikan, yang dimuliakan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Shalom kekasih-kekasih Kristus, dikasih Tuhan. Saudara siap memuji Tuhan lebih lagi? Amin. Bolehkah lambaikan tanganmu dan sorakan haleluya. Firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memeliharamu. Hari ini saudara, apapun yang kau alami, jangan takut, sebab Dia Allah sumber sukacita kita. Amin. Amin. Katakan, apakah kau payah mencari-cari? Amin. Dan apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Mari satu suara bersama nyatakan, serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menimpa hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka jadi suka. Haleluya. Ini lagu lama saudara. Yang tahu lagunya nyanyi lebih keras. Yang belum tahu kita belajar sama-sama. Come on. Tak pernah Dia janji harikan tangan, dan tak pernah Dia janji pasti akan hujan. Tapi apa saudara? Tapi Dia berjanji memberi kekuatan bila topan ganas. Mari umat-umat yang berserah, angkat tangan kita sama-sama yuk. Kita nyanyi buat Tuhan. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menimpa hidupmu. Kami berserah, serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka jadi suka. Sekali lagi, come on. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menimpa hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka jadi suka. Mari bertepuk tangan di atas kepala seirama, come on. Kami mengucap syukur untuk tangan-Mu yang selalu menopang setiap kami Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang telah menggantikan segala duka cita kami menjadi sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Katakan dengan iman bersama. Yuk sama-sama lebih kompak lagi semuanya sama-sama. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menimpa hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkanlah
serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka jadi suka. Mari umat-umat yang berserah nyatakan, serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menimpa hidupmu. Duka kita, amin. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Oh, oh. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita, Yesus sumber sukacita. Haleluya. Haleluya. GBIPR-nya siap lebih lagi buat Tuhan. Surahkan haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Hidup kami tak sama sebab kami punya Tuhan dalam hidup setiap kami. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Kau
kita dahsyat. Puji Tuhan ya Bapa. Saat ini mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita semua bersama-sama bersepakat. Kami mau bersatu hati di dalam doa syafaat pada hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa dan kedaulatan Tuhan terus ada. Kami rindu melihat negeri kami, bangsa kami Indonesia, alami lawatan Tuhan di era Pentakosta ketiga ini. Di mana setiap orang mengalami perjumpaan yang pribadi secara otentik dengan Tuhan Yesus. Dan oleh karena itu ya Tuhan, setiap pintu-pintu yang tertutup di Indonesia akan kerajaan Tuhan, akan Injil-Mu ya Tuhan, terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati pemerintahan yang ada saat ini, buat Pak Jokowi dan wakilnya Pak Maruf Amin, atas setiap kabinet kepala daerah yang ada, urapan-Mu mengalir untuk membawa setiap mereka menyelesaikan dan menuntaskan setiap program yang membawa kesejahteraan, keadilan dan kerukunan atas Indonesia sampai akhir jabatannya. Terima kasih ya Tuhan, dan kami percaya pada masa peralihan pemerintahan nanti berjalan dengan lancar, aman dan tertib di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, Engkau memberkati gembala sidang kami Pak Niko, urapan-Mu terus mengalir atas Pak Niko, berkati kesehatannya, keluarganya ada dalam perlindungan Tuhan senantiasa untuk membawa pesan Pentakosta ketiga, bahkan dalam mempersiapkan dan menjadi pembicara Tuhan di Empower 21 Asia nanti. Biar kiranya pesan Pentakosta ketiga ini diterima oleh setiap delegasi bangsa-bangsa yang hadir, dan mereka bawa pulang ke negara mereka untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Gembala CK7 yang terkasih Dr. Yanto. Bapa, Engkau mengasihinya lebih lagi, memberkati kesehatannya, keluarganya, tutup bungkusan kuasa darah-Mu untuk melayani, membawa setiap kami generasi di CK7 ini menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Engkau memberkati Dr. Yanto ya Tuhan, biar penggembalaannya Tuhan semakin dahsyat dan luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk generasi Yeremia, untuk anak-anak muda yang ada di tempat ini, yang ada di kota dan bangsa ini, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Kami perkatakan setiap anak-anak muda generasi Yeremia yang ada, setiap mereka penuh dengan Roh Kudus, sehingga mereka boleh melayani, hidup di dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan, sehingga dimanapun setiap anak-anak kami berada, mereka boleh menjadi berkat, terang dan garam dunia. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali saudara kasih Tuhan. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang merasakan kebaikan Tuhan? Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Saudara, pada tanggal 9 Mei nanti hari Kamis akan ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Jadi mengingatkan saudara, pastikan saudara datang, ajak keluarga, sahabat, teman, semuanya saudara. Tapi jangan sampai salah saudara, karena jamnya berbeda dengan ibadah raya biasa. Ibadah pertamanya itu jam 8 pagi, kemudian ibadah kedua jam 10.30. Ibadah ketiga jam 2 siang, dan ibadah terakhirnya 16.30 sore. Pastikan saudara datang dan kita sama-sama menikmati berkat Tuhan di tempat ini. Kini tiba saatnya saudara, kami rindu menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ. Apakah ada? Kalau ada saudara berlambangkan tangan. Ada di sebelah kanan saya, ada 2. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah saudara. Selamat datang saudara jiwa baru, selamat beribadah di GBI PRJ. Bagi saudara jiwa baru dapat mengisi form biodata jiwa baru dengan cara men-scan QR code yang ada di layar di depan. Dan kini tiba saatnya kita memberikan persembahan. Saudara dapat mempersiapkan persembahan terbaik. Persembahan dapat diberikan melalui scan kris yang tertempel di depan bangku saudara masing-masing. Atau bagi Bapak Ibu Saudara yang memberikan melalui amplop, dapat mengangkat tangan, nanti akan dibantu oleh para usher. Untuk scan kris pastikan saudara nama penerimanya ialah Kolekte GBI PRJ. Baik, kalau sudah siap semuanya, sekali lagi seluruh jemaat saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama deklarasikan doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur setiap kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman.
Ibadah tersebut disertai juga dengan ibadah Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, dan Junior Church Indonesian Service. Sehubungan dengan libur nasional Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari Kamis 9 Mei 2024, maka diinformasikan doa fajar, Bible study, dan kantor OTP CK7 pada hari tersebut diliburkan dan aktif kembali pada hari Jumat 10 Mei 2024. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Ibadah minggu depan tanggal 12 Mei 2024, pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Bapak Franky Kuncoro. GB PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Pinkan Moninka. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Service. Setiap pria maupun wanita semakin hari bertambah dengan usianya, ya. Kalau wanita di atas 40 tahun, kemudian pria di atas 50 tahun, itu memang mulai terjadi penurunan hormon-hormon. And don't you be afraid. Joy comes in the morning. Troubles, they don't last always. And if your heart is broken, just lift your hands and say this with us. Oh, I know that I can make it. Hallelujah. I know that I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. No matter what, oh, yeah, may come my way, my life is in your hands. No. Somebody give it a Lord a
Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBIPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBIPRJ baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kami menyembah Allah kami yang besar. Menyembah Allah kami yang berkuasa, Tuhan. Biar hari ini dimanapun kami berada, dimanapun tempat kami duduk, Tuhan, kami bersehati, kami menyembah. Biar kami jadi penyembah-penyembah-Mu yang benar, Tuhan. Yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih. Ku hampiri tatamu, ku sujud menyembahmu, ku bawa seluruh persembahanku. Terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, jadikanku penyembah-Mu, Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu, Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mau kami lebih lagi, Tuhan. Mari nyatakan. Kami hampiri tahta kudus-Mu, Tuhan Yesus. Ku hampiri tahta-Mu, kami sujud, kami menyembah-Mu. Ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku
bawa daku untuk lebih mengenalmu, untuk lebih mengenalmu dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari seluruh jemaat jangan ada yang berdiam diri, angkat pujian ini bersama. Jadikan kami yang menyembah. Bawa daku untuk lebih mengenalmu Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari nyatakan dengan imanmu bersama. Jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kau bawa daku untuk lebih lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Sekali lagi nyatakan jadikanku penyembah-Mu yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa setiap kami untuk lebih mengenalmu dalam hadirat-Mu. Mari jemaat Tuhan lebih lagi, sekali lagi nyatakan jadikanku Tuhan. Ini doa setiap kami Tuhan Yesus. Amin. Yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenalmu dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu Tuhan. Sekali lagi ya, refnya sekali lagi ya. Jadikan Amin. penyembah
untuk lebih mengenalmu. Amin. Dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah kami, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk kami boleh menikmati Tuhan, menikmati hadirat-Mu, boleh hadir ke tempat ini, boleh sehat, semua karena anugerah Tuhan. Ya Allah kami sebenarnya kami akan mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu. Kami mau buka hati Tuhan, buka telinga, buka pikiran kami, dan juga kami mau meresponi dengan sikap yang benar. Berkati CK7, berkati untuk Dr. Yanto dan juga seluruh keluarga. Berkati juga untuk pengerja WL Singer yang luar biasa. Berkati juga untuk jemaat yang hadir, yang antusias mencari Tuhan. Dan juga berkati aku Bapak untuk boleh menyampaikan kabar baik. Secara kesehatan mungkin aku tidak terlalu full energi, tapi aku percaya dalam Tuhan semua akan dikuatkan, semua akan diberikan kemampuan sehingga nama Tuhan saja dipermuliakan. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semuanya. Shalom. Bagaimana semuanya sehat? Oke ya, saya agak kayak Putri Solo hari ini ya. Karena mungkin memang kemarin agak ngedrop ya, biasalah sebagai manusia bisa drop juga ya. Tapi saya percaya dalam Tuhan pasti ada kekuatan baru, amin. Siap dengan firman Tuhan? Yuk kita buka ya, kita buka dalam Yohanes 15 ya. Tadinya saya pikir saya mau menyampaikan yang berbeda, tapi firman Tuhan mengatakan sampaikan lagi untuk jemaat khusus yang jam 9 ya. Supaya kita semua di tempat ini boleh mendapatkan satu hal yang daripada Tuhan datangnya dan pasti diberkatin. Yohanes 15 ayat 16 demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Luar biasa. Dengar gak tadi firmannya? Ini gak main-main loh. Bukan kita yang mesti datang, Tuhan pilih saya dong, pilih saya. Enggak perlu, Tuhan yang milih kita. Kalau dipikir-pikir siapa engkau dan saya? Hanya debu dan tanah, si cacing Yakub menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Wow, tepuk tangan sama Tuhan Yesus, halo. Ya, dan dikatakan engkau dan saya menjadi brand ambasadornya surga. Dan memiliki kuasa, otoritas doa. Apa saja yang kau minta Tuhan akan berikan. Dan bukan hanya itu, bukan lagi Matius 22 ayat 4. Tuhan kita tuh all out loh sama kita. Maka di tempat ini kalau engkau dan saya tidak all out sama Tuhan sayang sekali. Betul, Matius 22 ayat 4 demikian firman Tuhan dikatakan begini. Ia menyuruh pula hamba-hambanya. Ia itu adalah Yesus. Yesus yang ngomong langsung pesannya. Katakan kepada orang-orang yang diundang, sesungguhnya hidangan telah kusiapkan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin. Kepada orang-orang pilihan Tuhan kita mendapatkan privilege yang luar biasa, diajak makan bersama-sama satu meja dengan Tuhan. Wow, ini apa? Ini menu makanan, betul, di restoran Padang. Ada ayam panggang, ada ayam rendang, ada ayam segala macam. Betul, dunia punya menu. Tapi menu dunia itu terbatas bapak-bapak, ibu-ibu ya. Saya kemarin ada makan waktu itu dengan keluarga, kita pergi makan di hotel bintang oke ya. Kita pesan karena kita lihat ada orang yang makan salmon. Sashimi, betul, dan kami minta dong boleh gak dapat salmon sashimi. Terus rupanya mereka bilang gak ada, tapi saya pikir gak mungkin gak ada. Coba lihat dulu di bawah kolong meja, ternyata disimpan di bawah kolong meja, betul. Itulah dunia, masih terbatas, menunya terbatas, tapi kerajaan surga menunya tidak terbatas. Meja Tuhan dari ujung dunia sana sampai ujung sana. Ada menu kesehatan, menu kesembuhan, menu rumah tangga dipulihkan, menu apalagi, menu utang dibayar, menu lagi apa, menu dalam keadaan kuat menghadapi masalah, menu menghadapi penghiburan di tengah-tengah hal yang tidak menyenangkan. Intinya bahkan menu keselamatan untuk selama-lamanya kita punya. Luar biasa. Itu menunya Tuhan bagi kita. Makanya kalau engkau di tempat ini hanya jadi Kristen gak mengalami menu Tuhan. Jangan jadi Kristen penonton, penonton hanya ngeliat ngiler. Gak seperti itu, Tuhan sediakan semuanya. Dan yang luar biasa selain Tuhan sediakan menu yang tidak terbatas, itu stoknya gak pernah habis.
Maka jangan pernah takut nanti diambil semua sama Ibu Indri. Tuhan, Bu Indri diambil semua. No, nggak ada stok Tuhan yang nggak habis, yang stop. Semuanya tidak ada habis-habisnya. Mana buktinya? Buka Ratapan. Mari kita lihat Ratapan ya. Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setianya Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar setiaanmu. Dunia terbatas. Tiba-tiba sekarang stok Bulog habis. Tiba-tiba stok ini dan itu habis. Tapi stok Tuhan gak pernah habis. Maka jangan pernah engkau takut nanti diambil semua sama konglomerat Bu Indri. Enggak, semua engkau dan saya bisa menikmati kebaikan Tuhan. Dan yang ngomong ini bukan caleg. Yang ngomong ini bukan kampanye politik. Yang ngomong ini adalah Yesus sendiri. Artinya ya dan amin untuk setiap janji-janjinya. Dan satu lagi, ya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Aku langsung sembuh nih. Tadi malam saya soalnya udah gak bisa bangun. Udah begitu. Saya bilang Tuhan jangan permalukan Tuhan. Ini hari ini saya mau ada pelayan di CK7 betul. Saya mau jadi berkat bagi ibu-ibu, bapak-bapak tempat ini betul. Yang pertama yang ngomong Tuhan. Yang kedua dikatakan menunya ujung sampai ujung. Dan bukan hanya menu yang ini tadi betul. Kalau menu ini, kalau engkau masuk ke restoran sebanyak-banyaknya rembulan. Paling menunya 100 betul. Halo. Sebanyak-banyaknya susite, paling menunya cuma 50. Tapi kalau menu daripada surga itu semuanya, apapun yang kau butuhkan, ada semua di sana. Tinggal ambil, tinggal makan, tinggal menikmatin. Halo. Tapi saya suka sekarang baca CK7, soalnya sekarang sudah tepuk tangannya banyak, betul? Yes. Betul. Dan yang lebih luar biasa lagi, bukan hanya orang kaya yang menikmati, setiap kita bisa menjadi orang pilihan Tuhan. Siapa kita menjadi orang pilihan Tuhan, betul? Nah tapi mungkin kau bilang, Bu Indri, oke lah Ibu Indri bilang saya orang pilihan Tuhan, tapi faktanya saya gak ngalamin tuh semuanya makanan-makanan yang disediakan oleh Tuhan. Enggak saya nikmatin tuh menunya Tuhan. Mana menu damai sejahtera, saya gak ada damai sejahtera. Mana demo rukun rumah tangga, buktinya suami saya makin bermasalah. Mana apa tuh namanya menu hutang dibereskan. Buktinya hutang saya makin numpuk di sini Bu Indri. Mana buktinya? Nanti kita lihat. Ternyata setiap kita dapat kesempatan menjadi orang pilihan Tuhan. Tapi setiap kita diberikan hak untuk memilih. Mau betul-betul menjadi orang pilihan Tuhan atau engkau menolak. Maka jangan heran endingnya beda. Semua orang pilihan Tuhan di tempat ini, CK7, ujung sana sampai ujung sana. Tapi kenapa hasilnya berbeda? Karena responmu yang salah, bukan Tuhan yang salah. Nanti kita akan lihat ada 2 contoh pribadi orang pilihan Tuhan. Kalau mau lihat di Alkitab banyak, betul ada mungkin jutaan. Tapi kalau kita ngomong jutaan gak pulang-pulang 1 hari 1 malam di sini, betul? Kita ambil 2 saja. Namanya Deborah dan Barak. Orang-orang pilihan Tuhan. Ingat, 2 orang ini akan menjadi warning bagi kita. Mau yang mana engkau? Mau yang Deborah atau mau yang Barak? Karena semua kita adalah orang pilihan Tuhan. Garis bawahi. Kalau pilihan daripada dunia terbatas, betul? Kita lihat aja sekarang kalau kita lihat naik pesawat. Nggak usah lah pakai Qatar, nggak usah pakai SQ, betul. Pakai yang paling sederhana aja lah. Pramugarinya umur berapa? 25, 32 setengah, betul. Nggak mungkin pramugarinya umur 70, 80, 90 tahun, betul. Udah goyang tuh onderdilnya semua, nggak mungkin, betul. Itulah dunia, semua dilihat penampilan, sekolahnya apa, popularitasnya apa, dia followernya berapa, itu dunia. Tapi kalau Tuhan enggak, semua kita mendapat kesempatan menjadi orang pilihan Tuhan. Nah kita akan lihat dari tempat ini. 2 orang ini mewakili siapa kita di sini, betul? Dan nanti kita akan lihat, kalau engkau dan saya berkata orang pilihan Tuhan, ada yang melekat sama kita. Ada 3 hal yang melekat sama engkau. Kalau engkau dan saya adalah orang pilihan Tuhan, ya. Yuk yang pertama kita lihat adalah apa? Mari yang pertama kita buka di sini Hakim-Hakim 4 ya, Deborah dan Barak. Hakim-Hakim 4 ayat 4. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Kalau engkau baca sepintas ayat ini kayaknya biasa, tapi ini bukti orang pilihan Tuhan, yaitu apa? Kita bisa melakukan banyak hal dalam hidup ini. Dia istri, dia hakim, dia juga nabiah. Tapi dia juga adalah panglima perang. Daud, tukang angon kambing. Tapi Daud juga dikatakan Raja Israel. Tapi Daud juga adalah penyembah yang luar biasa. Maka tempat ini jangan patah-patahkan, jangan putus-putuskan. Saya karena pejabat Bu Indri, nggak bisa. Siapa bilang semua kita bisa melakukan banyak hal. Maka jangan pernah bilang nggak bisa. Ditanya orang, bisa nggak ini? Bisa. Masalah bisa apa enggak gimana nanti? Halo? We can do everything.
Karena engkau adalah orang pilihan Tuhan. Mana buktinya? Mari kita lihat. Supaya kita buktikan. Mana buktinya? Deborah sangat tahu ini, makanya diaminkan ayat ini. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Yes! Deborah bilang yes! Gua dahsyat. Makanya gue bisa melakukan apapun. Halo? Ada orang gak di sini? Mau ngajak berantem sama saya. Kita dahsyat, Bo. Engkau bilang sama suamimu, bilang sama istrimu, bilang sama anak-anakmu, bilang sama menantumu, bilang sama tetanggamu. Gua dahsyat tahu bilang. Kita dahsyat. Deborah sadar. Daud sadar. Makanya orang-orang yang menjadi orang pilihan Tuhan itu pasti keluar karakternya tidak minder. Mantap. Juta gentar. Betul. Betul. Dulu saya orang minder. Apa lihat keluarga saya yang kaya-kaya. Minder abis. Tapi sudah aku tahu aku orang pilihan Tuhan. Beda, Bo. Kalau dulu foto paling ujung hanya kelihatan telinganya. Kalau sekarang paling depan kelihatan semuanya. Makanya hari-hari ini please sadari dirimu siapa. Iblis yang bilang kau gak ada papanya. Makanya hari-hari ini ingat kita akan menikmati semua perjamuan Tuhan. Betul? Nah dikatakan mana buktinya? Bahwa memang mana mungkin Bu Indri. Apa betul kita ini adalah orang-orang yang dahsyat. Dahsyat. Daniel 1 ayat 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijakan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka. Mereka adalah Sadrak, Mesak, Abednego. Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi yang di seluruh kerajaannya. Lihat, perhatikan baik-baik. Waktu dites, dikatakan Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, dia gak mau makan apa-apa. Dia hanya makan yang dikatakan oleh Tuhan, gak mau makan makanan raja, betul. Waktu dites, bukannya penyakitan, bukannya malnutrisi, tapi yang ada apa? 10 kali lebih pintar, 10 kali lebih berhikmat. Makanya ini membuat engkau dahsyat. Kita gak sama dengan dunia, 10 kali lebih pintar daripada dunia, 10 kali lebih berhikmat daripada dunia. Makanya gak heran engkau bisa melakukan semua hal. Ini muka-muka mau ngajak berantem sama saya ini. Antusias dong, antusias dong, antusias dong. Yesus gak main-main loh, Allah kita gak main-main. Makanya jangan ada istilah bilang tapi Bu Indri. Karena iblis tuh yang nyerang mengatakan kau gak mungkin, kau sudah gagal, kau sudah pernah bercerai, gak mungkin bisa bagus, kau udah umurnya udah berapa, gak mungkin laku. Itu iblis semuanya. Makanya jangan ada percaya dengan ini. Memang betul, waktu Indonesia Irak kemarin berbahaya betul. Saya nonton soalnya bola, siapa yang nonton bola sini? Asian, ya harus betul. Nanti tanggal 9 berhubung karena Indonesia nomor 4 akan bertemu dengan Guinea betul di Paris. Kebetulan saya ada di sana, saya akan nonton di sana dan saya akan bilang CK7 I'm here. Kalau bola kena kartu merah pemainnya habis lemes betul. Tapi kalau anak-anak Tuhan orang pilihan Tuhan gak kena kartu merah. Tidak ada istilah tidak mungkin sama engkau. Semua pasti mungkin. Dan kita akan menikmati bukan hanya makanan babi panggang, bukan hanya cuma ayam goreng, bukan hanya rendang balado. No, engkau bisa menikmati semua. Dari ujung dunia sampai ujung dunia, meja Tuhan tuh lengkap semuanya. Wow, wow. Nah pertanyaan sekarang. Yang pertama tadi adalah multifungsi. You can do anything. Jangan pernah bilang tidak bisa, pasti bisa bersama dengan Tuhan. Karena engkau punya roh Tuhan, makanya kejadianmu dahsyat. Dan engkau punya hikmat, kepintaran lebih daripada dunia ini 10 kali lipat. Betul? Halo? Percaya gak? Tergantung mau percaya saya apa percaya sama iblis. Kalau firman Tuhan mengatakan engkau orang yang luar biasa. Tapi iblis mengatakan engkau orang binasa. Mau pilih mana? Terserah. Karena Tuhan gak pernah maksa. It's up to you, mau choose yang mana. Tawaran mana engkau mau? Yang kedua, Hakim 4 ayat 6 sampai dengan 7. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon. Bersama-sama dengan engkau, aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Memang ikut Tuhan. Gak selalu mulus, ada Sisera.
Si Sarah ini bicara tentang 900 kereta kuda. Si Sarah bicara tentang penindasan. Si Sarah berbicara tentang masalah. Tuhan izinkan engkau punya masalah. Tapi kata Tuhan, aku akan menyerahkan si Sarah kepadamu. Artinya masalah di bawah kita. Bukan masalah di atasmu. Masalah di bawah kita. Halo, apa masalahmu saat ini? Utang? Gak dapat jodoh? Apa lagi? Oh, di sini semua gak punya masalah, luar biasa. Haleluya. Haleluya. Apapun masalahmu itu semua diserah Tuhan izinkan, tapi engkau pasti menang. Betul? Nah, dikatakan tadi di sini, apa ciri khas daripada orang kedua? Kalau engkau orang pilihan Tuhan, kita itu influencer. Kita itu motivator. Engkau bisa mempengaruhi. Waktu engkau dikuatkan, engkau menguatkan orang lain. Waktu engkau disembuhkan, engkau katakan mereka, engkau pasti bisa sembuh. Kalau engkau seperti ini, itu orang pilihan Tuhan. Orang pilihan Tuhan itu gak diam mulutnya. Itu pasti akan ngomong, ini apa? Maaf ya Pak, ini suami saya punya, saya ambil. Ini adalah untuk membersih kaca akuarium ikan hiu suami saya. Karena kalau masuk ke dalam akuarium itu bahaya, bisa dimakan, betul? Jadi dari luar. Nih, lihat. Ini dari luar kaca, ini dari dalam kaca. Tapi karena dia punya magnet, makanya bisa dibersihkan. Artinya apa? Anak-anak Tuhan, orang pilihan Tuhan itu punya magnet yang luar biasa. Engkau punya omongan, itu bisa didengar loh. Petrus sekali ngomong 3.000 orang bertobat. Dia bisa yakinkan, pasti bisa. Nah, saya di sini agak suka walaupun masih ada kursi kosong, betul. Tapi ibadah pertama tadi saya bilang kalau setiap orang pilihan Tuhan beribadah, itu kursi gak mungkin kosong. Karena waktu dia dikuatkan, dia menguatkan orang lain lagi. Waktu engkau diberkati di gereja ini, kau akan bilang sama temanmu, ayo ke sana, lu pasti akan kuat. Tuhan tuh beda, gua pernah ngalamin. Itu ciri khas orang pilihan Tuhan. Tidak diam, tapi bergerak, mulut yang ngomong tentang kebaikan Tuhan. Makanya ada aura yang berbeda. Orang bisa bilang, gue kalau dekat lo semangat lo. Betul. Tapi kalau asal ketemu dengan kita, gimana kabarnya? Ya, itu bukan orang pilihan Tuhan. Deborah lihat. Coba lihat Kaleb. Umurnya berapa? Gak pernah baca Alkitab sini. Dengar. Kaleb umurnya Pak Seusway. 85 tahun. Masih bisa bilang, jangan, waktu orang Israel ketakutan, mereka bilang matilah kita, gak mungkin kita lawan musuh, itu seperti belalang, seperti raksasa, kita pasti mati. Apa kata Kaleb Yosua? No, kita harus maju karena kita pasti menang. Itu influencer yang the best, itu motivator yang the best. Dan akhirnya Kaleb dapatkan Hebron untuk anak cucunya. Umur berapa dia dipakai Tuhan? 85 tahun. Halo, saya sekarang 64 tahun. Gaya masih oke kan? Jangan pernah engkau bilang, tapi karena saya udah umur gak mungkin jadi influencer. Siapa bilang? Musa itu jadi influencer umur berapa? 80 tahun. Maka di tempat ini yang merasa dirimu tua bertobat engkau. Bilang kanan kiri. Setiap kita bisa punya potensi jadi influencer. Karena ciri khas daripada orang pilihan Tuhan itu mempengaruhi. Dia aja, ayo. Karena akhir zaman ini kalau engkau tidak bersatu, kalau gereja gak bersatu, rumah tangga gak bersatu, komunitas gak bersatu, kita kalah masih jahat. Karena si jahat lagi bersatu sekarang, mereka lagi berunding. Iblis suka berunding. Bagaimana menjatuhkan anak-anak Tuhan di CK7? Yes. Bagaimana menghancurkan keluarga-keluarga Kristen hari-hari ini. Makanya kalau engkau tidak bersatu, iblis gak mau kalah sama Amerika, gak mau kalah sama Rusia. Kalau Rusia dia punya ada kelompoknya, Rusia, Irak, bla 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 bla. Amerika ada, Inggris ada, bla bla bla. Iblis juga ada. Kalau yang satu NATO, yang satu seto, yang satu iblis toh. Dia berunding. Dia berunding menghancurkan anak-anak Tuhan. Dan ini dilakukannya. Coba kita lihat sini. Mari kita buka. Matius, mari kita lihat ya. Matius. Matius 12 ayat 45. Lalu ia keluar, ini iblis, dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Mereka masuk dan berdiam di situ. Akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Perhatikan baik-baik. Kalau engkau di tempat ini gak saling merangkul, gak saling mendoakan, gak saling menguatkan, gak saling bersama-sama, kita kalah masih jahat. Dia dengan 7 roh jahatnya lagi gabung sekarang, panglimanya lagi kumpul, lagi berunding menghancurkan anak-anak Tuhan. Sementara engkau hanya cuma selamat, yang penting aku sendiri selamat, yang penting aku masuk surga, yang penting anak-anakku. Gak bisa, sesudah keluargamu diselamatkan, ajak teman-temanmu. Halo, saya udah berapa kali bilang, saya bukan pendeta. Saya hanya ibu rumah tangga biasa, pengusaha kecil-kecilan. Tapi waktu aku dilawat Tuhan, waktu aku diampuni Tuhan, suamiku juga waktu kami berusaha ayo ajak teman-teman yang gila-gila, yang bermasalah untuk kenal Yesus.
Jangan egois. Kristen egois gak akan dipakai Tuhan. Bilang kanan kiri, makanya lu boleh besok bawa satu kampung, bilang ayo. Nanti saya akan dengar dari CK7 dari Ibu Julita. Bu Indri sekarang gila, ibadah pertama, kedua, ketiga, kelima, ke-10, 50 juta orang yang masuk. Yes. Berarti itu jemaat orang-orang pilihan Tuhan. Karena dia bergerak, dia gak hanya untuk all about dia. Enggak lagi waktunya sekarang, iblisnya lagi berkumpul, bersatu. Engkau seorang diri gak bisa, Israel aja perlu sekutu. Masa kita gak perlu sekutu? Kita perlu sekutu. Supaya kita bisa mengalahkan kerajaan si jahat. Amin. Amin. Buka Matius 18 ayat 19. Karena iblis gak suka kita tahu ini. Dan lagi aku berkata kepadamu. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun. Permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Wow. Waktu engkau sepakat. Rumah tangga sepakat. Gereja sepakat. Anak-anak Tuhan sepakat. Apa saja kau minta Tuhan akan berikan. Makanya iblis gak mau kita baca ini. Maka kalau kau baca ini kau gak ngerti. Apa sih maksudnya? Apa sih maksudnya? Ini maksudnya. Amin. Ciri khas kedua daripada orang pilihan Tuhan adalah apa? Dia menjadi motivator. Dia menjadi influencer. Deborah influencer. Barak gak influencer. Mana buktinya? Lihat responnya. Mari kita lihat responnya. Respon Deborah antusias, semangat betul. Tapi lihat respon Barak. Hakim 4 ayat 8. Jawab Barak pada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak maju, aku pun gak maju. Ini respon apa? Respon abu-abu. Betul? Kalau engkau asal diajak, ayolah kita ini segala macam. Diajak Ibu Julita, ayo kita ikut pelayanan, kita bawa jiwa. Betul. Jangan saya lah Ci, kan toko gak ada yang jaga. Kalau engkau jaga toko terbatas. Tapi kalau malaikat surga menjaga toko itu luar biasa. Jangan pernah takut dengan kehidupanmu, dengan apapun. Kalau engkau mau bergerak bersama dengan Tuhan akan beda hidupmu, betul? Nah dikatakan tadi di sini apa? Barak ini nolak. Dia jual mahal. Apa nih? Apa nih? Baca nih. Jangan sok jual mahal sama Tuhan. Udah diajak jadi orang pilihan Tuhan. Tapi jangan saya dulu lah. Kayaknya saya belum cocok. Saya kan masih orang berdosa. Itu bukan orang rendah hati, itu orang sombong. Waktu engkau nolak panggilan Tuhan. Harus ini sama Tuhan. Obral sama Tuhan. Cap mau sama Tuhan. Apa ciri khas orang yang cap mau? Perintah Tuhan dilakukan. Tuhan bilang ampunin. Yes Tuhan. Enggak, ya tapi kan beda, Tuhan sih gak pernah ngerasain kalau suami selingkuh. Gak seperti itu. Kalau engkau masih jual mahal, engkau tidak obral, gak akan bisa. Itu Barak, makanya gak heran, Barak hilang dari permukaan, namanya hilang. Tahu digantikan oleh siapa? Oleh Yael, perempuan yang menikam Sisera. Nama Barak yang orang pilihan Tuhan hilang, nama Yael yang gak masuk hitungan, masuk hitungan. Hari-hari ini Tuhan lagi mencari orang yang mau respon. Mau gak cap mau? Siapa yang mau cap mau sama Tuhan? Angkat tangan jangan gini dong. Cap mau, bukti cap mau apa? Apa yang kau dengar hari ini lakukan? Itu namanya cap mau, betul? Ciri khas daripada anak Tuhan cap mau. Nah pertanyaan sekarang, tadi ada 3 hal daripada orang pilihan Tuhan. Pertama adalah dikatakan apa tadi? Multifungsi. Dia tahu dia dahsyat, beda hidupnya, betul? Yang kedua adalah apa? Ini ngerti bahasa Indonesia gak sih semua dari tadi saya ngomong? Yang pertama multifungsi, yang kedua apa? 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 Loh kan saya udah ngomong dari tadi. Yang pertama apa? Multifungsi. Yang kedua apa? Yang kedua harus jadi influencer, jadi motivator. Nggak bisa diem mulutnya, jadi toa. Ngomong kemana-mana tentang kebaikan Tuhan. Ajak orang, itu nggak bisa diem. Karena apa? Kesatuan itu powernya luar biasa. Dalam rumah tangga juga. Bangun rumah tangga yang harmonis. Karena kekuatanmu di sana, bukan karena engkau orang kaya. Percayalah, keluarga kaya gak jadi jaminan kalau gak harmonis. Tapi kalau keluarga harmonis, itu jaminan buat engkau bisa melakukan perkara besar dengan Tuhan. Yang ketiga adalah apa? Jangan jual mahal sama Tuhan. Kalau engkau jual mahal, engkau yang rugi sendiri. Nah pertanyaan sekarang, Bu Indri saya gak jual mahal. Tapi kenapa ya kayaknya belum juga saya bisa menikmatin menu Tuhan tadi. Mana Bu Indri? Menu damai sejahteranya gak ada. Buktinya mas suami ribut terus. Udah gitu sekarang menu dipulihkan gak ada. Sampai sekarang masih belum pulih keluarga saya. Yang saya percaya gak pernah menunya salah. Karena tukang masak Tuhan tuh spesial. Gak mungkin salah. Dibilang nasi goreng tiba-tiba yang keluar kambing bakar. Gak mungkin. Itu menunya pasti pas. Menunya pas. Dia punya spicy-nya pas. Semuanya pasti pas. Yang salah adalah pasti dari pihak kita. Kenapa bisa Barak gagal? Kenapa bisa Simpson gagal? Padahal Simpson dari mulai kandungan loh.
Udah diprediksi engkau akan menjadi hambaku yang luar biasa dipakai mengalahkan musuh Israel, betul? Tapi lihat matinya Simson, dipot matanya dicungkil, jadi penggiling, itu kerjaan binatang, di penjara, dipermalukan habis-habisan. Kenapa bisa Saul gagal? Padahal Saul dipilih dari balik batu. Makanya kalau engkau mau dipilih oleh Tuhan, di balik batu sekalipun orang berusaha menutup engkau pun, Tuhan bisa pilih kita loh. Tapi kenapa dia gagal? Bahkan matinya pun dikatakan ditembak bet awen, digantung, kepalanya dipotong, anak-anaknya seperti binatang. Kok bisa? Tahu kenapa? Jawabannya sederhana. Kenapa orang pilihan Tuhan gagal? Karena dia tidak mengerti apa arti kekristenan yang sesungguhnya. Kristen bicara tentang 5 hal. Yang pertama, hidup adalah apa? Peperangan. Jangan pernah pikir hidup hanya happy. No. Hidup adalah peperangan. Ada peperangan, Sisera ada. Makanya kalau engkau tidak mau berperang, gak bisa. Bukti orang berperang itu apa? Gak gampang menyerah. Mental prajurit itu gak gampang menyerah. Memang ada peperangan, tapi engkau bisa tetap bertahan. Amin. Iblis pakai ini. Saya sekarang jadi Robin Hood. Apa ini? Saya udah pernah sampaikan kan? Ini apa? Panah. Betul? Waktu itu ada satu orang saya suruh maju, ternyata hidungnya yang kena panah. Nih iblis nih. Lihat. Ya. Dia gak usah hancurkan ekonomimu. Gak usah. Dia cukup panah. Tepuk tangan dong. Latihan buat 3 hari 3 malam. Apa yang dia panah? Hatimu. Dia gak takut engkau beribadah, tapi hatimu dia panah. Makanya engkau sakit hati, mendua hati, iri hati, tinggi hati, keras hati. Gak heran, kata Tuhan apa? Percuma engkau beribadah di tempat ini. Mulutmu ada di sini, tapi hatimu di sana. Makanya nanti yang masuk surga, hati kita ketinggalan. Hanya banyak mulut nanti di surga yang menyembah, tapi hatinya gak ada. Kenapa? Karena kita gak pakai hati. Apa yang kedua diserang oleh iblis? Pikiran kita. Makanya engkau suka curiga. Engkau suka curiga. Nanti kalau saya lakukan, nanti gimana Bu Indri? Apa pasti? Kalau saya kasih perpuluhan ke CK7, apa pasti usaha jadi 10, pabrik saya jadi 10. Kalau kau pakai ini. Kalau engkau pakai hitung-hitungan, otakmu gak beres. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Karena Tuhan gak pernah hitung-hitungan sama kita. Halo? Jangan hitung-hitungan. Nanti kalau begini, nanti kalau saya maafin dia ngelunjak Bu Indri. Please deh, firman Tuhan jangan ditambah dikurangin. Kata Tuhan ampunin. Urusan yang lainnya urusan Tuhan. Amin. Apalagi yang diserang oleh iblis? Mulut kita. Mulut kita ember. Ada sini mulut ember? Tukang gosip, karena kelihatan sama saya. Mata saya itu punya tembusan luar biasa loh. Jangan gosip ini Bu Indri, awas. Katanya hamba Tuhan gayanya kok kayak gitu. Ini gaya kok. Betul, hamba Tuhan sekarang mesti gaya, betul. Apalagi telinga kita diserang oleh iblis. Tahu kenapa? Makanya engkau selalu mendengar hoax, selalu mendengar yang gak benar. Dengar firman Tuhan. Kalau engkau mau supaya engkau bisa menjadi orang pilihan Tuhan, jangan dengar semua yang diomongin dunia. Dunia gak pernah menjanjikan yang baik, tapi firman Tuhan selalu menjanjikan tentang kemenangan. Betul, tepuk tangan Tuhan. Yang kedua adalah apa? Yang kedua dikatakan adalah apa? Hidup adalah apa? Kesempatan. Ibu-ibu percaya, bapak-bapak percaya. Kesempatan itu bukan karena engkau harus langsung dapat bonus. Kesempatan itu bisa melalui masalah. Melalui Sisera, makanya Deborah namanya masuk. Melalui Goliat, Daud dipakai luar biasa. Melalui sekarang Bahtera yang lama dibangun oleh Nuh. Anak-anaknya dan sisi rumahnya selamat. Melalui apa lagi? Melalui penjara, Yusuf dipakai luar biasa. Jangan marah dengan masalah, halo. Kalau hotel kami gak dibakar tahun 1998. Kalau misalnya kami waktu itu gak mengalami hal yang tidak baik. Kalau suami saya gak mengalami proses, kalau saya gak mengalami proses, mungkin kami gak ada di sini hari ini. Makanya katakan kalau kau punya masalah, welcome masalah. Berani gak? Berani gak? Emang harus seperti itu, orang-orang pilihan Tuhan. Karena hidup adalah kesempatan. Kesempatan bisa melalui permasalahan. Maka jangan anggap masalah itu menjadi the end of semuanya. Masalah awal daripada pemulihan hidupmu. Yang ketiga, tepuk tangan Tuhan Yesus. Saya bersyukur kami punya masalah. Saya bersyukur pernah tinggal di rumah 21. Saya bersyukur pernah sampai anak kami naik turun angkot. Saya bersyukur sampai pernah gak bisa lihat anak saya sekolah di Australia karena gak punya uang. Saya bersyukur sampai harus mensekolahkan anak pun mesti menghadap ke Maranatha. Bilang Pak tolong Pak boleh gak kami cicil Pak. Saya cicil 25 juta, 5 juta sebulan sampai anak kami selesai kedokteran spesialis. Gak main-main. Emang itu masalah. Tapi percayalah Tuhan punya menu menikmati masalah ada. Itu menu Tuhan.
Maka kita bilang, lu kok bisa ya dia menikmati masalah? Bisa, itu menunya. Makanya ambil menu itu. Yang ketiga adalah apa? Hidup adalah apa? Sementara. Buka Filipi. Supaya tempat ini jangan kau pikir umurmu bisa 1000 tahun, betul? Ada yang mau 1000 tahun di sini? Ada yang mau? 1000 tahun? Kalau saya nggak mau. Semua udah meninggal, tinggal saya sendiri nanti. Buka Filipi 3:20. Karena kewargaan kita adalah dalam surga. Dari situlah kita juga menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Apa ini? Ini KTP, Satria Baja Hitam. KTP kita bukan KTP Indonesia. KTP kita KTP kerajaan surga. Engkau di tempat ini hanya sementara. Sehebat-hebatnya engkau, sekaya-kayanya engkau. Kenapa? Namanya Satria Baja Hitam. Aku pun gak tahu dari mana datangnya. Betul? Namanya Satria Baja Hitam. Betul? Nah, kalau engkau pikir KTP-mu adalah KTP Indonesia, maka gak heran yang engkau pikirkan hanya tentang bagaimana ya bisa hidup ya, punya pabrik di Indonesia 1000, punya gunung. Jangan. Akan kita tinggalkan, gak bisa kau bawa. Kalau kau bawa itu gunung, gak akan bisa kau dikuburkan. Betul? Hidup adalah sementara, hidup adalah kesempatan, hidup adalah peperangan. Yang keempat, hidup harus punya visi ke depan. Yusuf kenapa bertahan di penjara, bertahan dilupakan, bertahan jadi budak? Tahu, karena dia punya visi. Visinya apa? Mimpinya. Dikatakan 11 bintang akan menyembah dia dan bulan matahari akan menyembah dia. Itu visinya. Contoh, burung Raja Wali. Mari kita lihat. Nih. Ya saya mengatakan anak-anak Tuhan itu kayak burung Raja Wali, betul? Halo? Kenapa burung Raja Wali? Burung Raja Wali tatapannya bisa 4,5 kilometer ke depan. Dia bisa melihat jauh ke depan. Yang dia lihat bukan masalahnya, janji Tuhannya. Tapi kalau kita manusia hanya 6 meter. Di balik pintu ini kalau tadi bisa lihat apa-apa lagi, betul? Makanya Tuhan bilang Kristen itu burung Raja Wali. Seperti Raja Wali yang berdiri, yang terbang di atas badai. Itu kita. Bukan seperti ini burung yang kedua. Ini anak ayam. Saya udah pernah sampaikan, anak ayam cuman apa? Hanya ngomongin masalah terus, asal ketemu masalah terus dibilang. Tuh, saya ada seorang ibu, asal saya telepon, gimana bu? Aduh berat hidup ini, berat, capek, lama-lama saya gak mau telepon dia lagi. Gak ada aura sama saya. Kita kan perlu bergaul dengan orang-orang yang benar, betul? Kau bergaul dengan orang yang sehat, engkau sehat. Engkau bergaul dengan orang yang sakit, engkau sakit. Yang ketiga, mana? Burung apa? Emprit. Kenapa burung emprit? Karena burung itu recok. Betul. Hanya ngomel, bersungut-sungut, terus panas, hahu. Nggak bisa. Kalau anak pilihan Tuhan itu harus Raja Wali, punya visi. Kalau nggak punya visi, beda. Nggak gampang cerai. Nanti baru suaminya misalnya pulang agak malam dikit aja cerai. Nanti baru aja uang belanja naik cerai. Nggak seperti itu. Walaupun ada badai, walaupun ada nenek lampir depan matamu, pokoknya sekali laki gua, tetap laki gua seumur hidup. Betul nggak? Halo? Ini suamiku Pak Ari, 17 tahun saya tunggu beliau. Tapi lihat sekarang cinta banget sama saya Pak ya. Dan saya pun cinta banget sama suami saya. Makanya hari-hari ini punya visi. Yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh apapun kecuali oleh kematian. Pegang ini. Anak orang benar tidak akan hidup minta-minta, pegang itu. Engkau jadi burung Raja Wali. Dan yang kelima, hidup adalah apa? Harus berdampak. Barak gak punya ini semua. Dia gak mau berdampak, dia gak punya visi, makanya dia ogah-ogahan. Barak juga gak tahu tuh kesempatan bisa dipakai melalui masalah. Barak juga gak sadar bahwa hidup ini sementara. Orang yang punya visi seperti ini. Apa nih? Saya undang pemusik. Mana ya? Kok hilang? Saya punya anu mana? Nah, ini apa? Apa nih? Garam. Kata Tuhan kita adalah garam dunia, betul? Kenapa saya simpan di dalam plastik? Nanti pas saya mau makan siang, saya makan dikit. Kenapa garam disimpan? Karena masih asin. Tapi kalau udah gak ada rasanya, dibuang. Diinjak-injak. Kalau engkau sebagai orang pilihan Tuhan tidak berdampak, gak akan jadi orang pilihan yang luar biasa. Akhirnya kita hanya jadi kayak Barak. Mau mana? Mau yang mana? Setiap kita dapat potensi untuk menikmati menu kerajaan surga. Menunya ujung ke ujung. Ujung dunia sampai ujung dunia. Semua di sana ada paketnya. Paket kesehatan, paket kehormatan, paket kebajikan, paket damai sejahtera, paket apapun semua tinggal engkau nikmatin. You don't have to pay. Kuncinya, jadi orang pilihan Tuhan. Ciri seorang pilihan Tuhan yang pertama adalah apa? Dia sadar bahwa dia adalah luar biasa. Maka jangan lagi katakan kalau diajak
kayaknya saya nggak bisa. Bisa nggak kerjakan ini? Nggak bisa. Bilang bisa. Masalah nggak bisa gimana nanti. Yang penting bisa nggak ini? Bisa. Ada nggak ini? Ada. Mau nggak ini? Mau. Yang kedua adalah apa? Jadilah motivator. Ada aura. Kalau orang yang motivator itu auranya beda loh. Saya dekat-dekat dengan si cantik ini aja. Dia langsung kerasa tuh bau minyak wangi saya, betul? Beda auranya, Bo. Tapi coba kalau saya makan yang gak bener. Misal saya sekarang dalam keadaan gak mandi 10 hari. Auranya beda, betul? Engkau harus punya aura. Anak-anak Tuhan tuh punya aura. Seperti tadi. Magnit kolam hiu suami saya tadi. Itu orang nempel sama kita. Orang cari kita. Bukan karena cari kita untuk menyenangkan kita. Karena dalam kita dilihat ada Tuhan. Yang ketiga tadi dikatakan adalah apa? Apa? Yes, jangan jual mahal, betul? Siapa di sini yang mau obrol sama Tuhan? Siapa di sini mau obrol sama Tuhan? Angkat tangan. Obrol sama Tuhan. Disuruh ampuni musuhmu, mau? Disuruh memberkati orang yang mengkhianati engkau, mau? Memang gak gampang. Minta kasih karunia Tuhan. Tidak gampang. Firman Tuhan tidak akan bisa kau lakukan dengan kekuatanmu. Dengan kepintaranmu. Dengan logikamu. Tapi dengan imanmu engkau bisa melakukan itu. Tuhan memberkati. Saya ada bawa ini. Aku dilayakkannya. Aku dibenarkannya. Ini ukurannya L untuk yang berat badannya 60 kilo. Ada? Papa mau. Oh 70 kilo L. 70 kilo. Ada 70 kilo? Jangan bohong. Ini aja baru dapat kaos saya bohong. Ada 70 kilo? 70 kilo agak gede loh. Mana? 70 kilo Pak. Kamu. Udah. Nanti Bapak sih. Siapa namanya? Berdiri. Iya engkau berdiri. Namanya siapa? Hah? Satria. Adrian. Itu suami, itu istri? Keren. Adrian, engkau dilayakkan Tuhan. Engkau dibenarkan Tuhan. Engkau orang pilihan Tuhan. Ya, hari ini jangan bilang nggak bisa. Katakan aku bisa bersama dengan Tuhan. Nanti ambil ya. Tuhan berkati. Baik ya pendetanya ya, suka kasih kaos ya. Tapi saya paling berat kalau kasih ke CK7. Kenapa? Karena jemaatnya 5.000 orang. Tadi saya mau bawa sebenarnya, tapi rugi bandar kayaknya. M. 40 kilo Pak, 50 kilo. M. 50 kilo. 50 kilo ada. Tadi kan bapak-bapak, sekarang ibu-ibu 50 kilo. Loh semangatnya kamu ke depan. Oke, namamu siapa? Pardede. KKN. Oke, Pardede ya. Berarti kamu saudaraku ya. Nanti traktir saya makan ya. Iya dong, harus dong. Aku dilayakkannya, aku dibenarkannya sayang ya. Kamu harus jadi berkat bagi keluarga Pardede. Oke, nanti boleh ambil, Tuhan berkatin. Satu lagi, ini juga, ini XL. Yang berat badannya 100 kilo. 100 kilo. Ada yang 100 kilo? Ada yang 100 kilo? Kalau bohong masuk neraka? Mana yang 100 kilo? Yang merasa badannya 100 kilo aja. Cepetan maju ke depan satu orang. Oh gak usah maju. Siapa? Oke, mana tadi yang angkat tangan. Aku gak bisa lihat. Oke, yang sebelah sini tadi ya. Bapak sebelah sini. Berdiri. Coba lihat badannya. Berdiri. Ya udah engkau. 100 kilo? Berapa? 125? Oke. Aku anak kesayangan Bapak. Jadi walaupun kamu beratnya 100 kilo. Menjadi anak kesayangan Bapak juga. Oke? Luar biasa. Nanti ambil ya. Tuhan berkatin. Saya undang kita semua berdiri. Yuk. Haleluya. Menyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenalmu dalam hadiratmu Tuhan. Jemaat silakan duduk. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Gereja kita mengenal 2 sakramen.
Yang pertama baptisan, yang kedua adalah perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Perjamuan kudus itu berbicara tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dengan penderitaan yang luar biasa sampai nanti dia datang kali yang kedua. Nah, setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan Yesus kepada kita. Supaya kita lebih mengasihi Dia. Kita lebih sungguh-sungguh kepada Dia. Kita tundukkan kepala. Siapakah kami Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau Tuhan, kami adalah orang-orang yang berdosa. Upah dosa adalah maut. Engkau yang tidak berdosa harus rela turun dari sorga. Mati gantikan kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh Tuhan, kalau kami pikirkan betapa baik dan kasih-Nya Engkau kepada kami Tuhan. Bahkan Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Anak-anak kerajaan Allah. Engkau memberkati kami, Engkau bela kami, Engkau lindungi kami. Saat ini Engkau sedang mengingatkan kepada gereja-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu turun atas kami semua ya Tuhan. Dan memenuhi hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan mau memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu masing-masing introspeksi. Lihat keadaan diri kalian. Jangan simpan dosa. Kalau Roh Kudus mengingatkan dosa-dosa yang kita perbuat, akui kepada Dia. Karena ini saat yang tepat untuk kita minta ampun kepada Dia. Ampuni Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Engkau Allah pengampun. Oh Roh Kudus kurabalaba yaralaba syakaralaba. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa-dosa kami. Kuduskan kami Tuhan. Terima kasih kepada-Mu Tuhan. Jamah kami ya Tuhan. Kuduskan kami Tuhan. Sucikan kami Tuhan. Sehingga kami layak Tuhan. Ambil perjamuan kudus ini Tuhan. Terima kasih kepada-Mu Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus Kristus. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak usia di bawah 12 tahun jangan ambil perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri. Sebelumnya boleh tanya, ada jemaat yang belum terima roti dan anggur? Mungkin pengerja boleh bagikan. Ada beberapa yang belum dapat. Semuanya sudah terima. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sesudah itu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus.
Mari jemaat ucapkan syukur kepada Tuhan. Buat pengampunannya, buat kebaikannya. Dia sudah menyucikan kita. Kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Dia baik adanya. Oh Ramasyana ya ralama syangga ya lamu. Gurama lama ya ralama syanda ya lamu. Oh Yesus Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit. Jadi teranglah. Tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit. Jadi teranglah. Tahun 2024 tahun untuk bangkit. Jadi teranglah. Terima berkat-berkat yang baru dari Tuhan. Berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu Tuhan. Kami boleh dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih buat seluruh kebaikan Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Sekarang para suami di tempat ini angkat kedua tanganmu. Bapak kami untuk para suami di tempat ini Tuhan. Mereka adalah suami-suami yang takut kepada Tuhan. Yang mengasihi Engkau Tuhan. Roh Kudus Engkau memberikan pengurapan sebagai raja, imam dan nabi yang membawa keluarga mereka untuk hidup takut kepada Tuhan. Kau memberikan kesehatan yang terbaik buat mereka Tuhan. Diberi keberhasilan dan keberuntungan dalam hidup mereka ya Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Mereka adalah milik Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Sekarang para istri angkat kedua tanganmu. Tuhan kami berdoa untuk para istri di tempat ini. Istri yang takut kepada Tuhan. Mereka dikasihi oleh Engkau Tuhan. Mereka dihormati oleh Engkau Tuhan. Engkau memberkati dengan berlimpah-limpah untuk para istri di tempat ini Tuhan. Mereka memiliki roh yang takut kepada Engkau Tuhan. Yang mampu Tuhan untuk membawa anak-anaknya Tuhan. Untuk hidup kepada Engkau ya Tuhan. Jadikan mereka anggur yang manis Tuhan. Yang mendatangkan sukacita buat keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau kuatkan para istri di tempat ini ya Tuhan. Beri kesehatan yang terbaik. Kau juga memberkati setiap pekerjaan, aktivitas, usaha mereka Tuhan. Dibuat berhasil dan beruntung oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang anak-anak muda, single parent, angkat kedua tanganmu. Tuhan kami berdoa untuk anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Generasi yang menyenangkan Tuhan. Generasi yang cinta kepada Engkau mati-matian Tuhan. Mereka lah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Mereka yang akan menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Sebelum Engkau datang untuk kedua kali Tuhan. Jadikan mereka Tuhan terang. Di sekolah-sekolah mereka Tuhan. Di kampus-kampus mereka Tuhan. Di marketplace. Di organisasi-organisasi sosial Tuhan. Ada Engkau Tuhan. Mereka menjadi influencer. Mereka yang menginspirasi kepada orang-orang untuk hidup benar dan takut kepada Engkau Tuhan. Terima kasih kepada-Mu Tuhan. Aku serahkan mereka ke dalam tangan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan. Buat single parent di tempat ini. Roh Kudus Engkau tidak pernah tinggalkan mereka. Engkau ada di dalam hati mereka. Engkau yang selalu memberi kekuatan. Engkau yang selalu memberikan pertolongan buat mereka. Dan mereka mampu Tuhan membawa anak-anak mereka untuk hidup takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang seluruh jemaat angkat kedua tanganmu. Tuhan kami berdoa untuk jemaat yang mungkin sakit. Saat ini sudah disembuhkan oleh Engkau sendiri Tuhan. Yang terikat dilepaskan ya Tuhan.
yang berbeban berat, mereka sudah mendapatkan jawaban doa dari Engkau Tuhan. Mereka memiliki kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, sukacita yang baru. Dan mereka akan pulang dengan penuh sorak-sorai ya Tuhan. Dari mulutnya akan keluar pujian kepada Engkau, bahwa Engkau Yesus yang sangat baik dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersehati dengan jemaat-Mu Tuhan. Berdoa untuk hamba-Mu, Evangelis Indri Pardede Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sudah mempersiapkan hamba-Mu ini Tuhan. Kau memakai hamba-Mu dengan luar biasa Tuhan. Dia dengan berani seperti Rasul Paulus Tuhan, memberitakan Injil kebenaran-Mu Tuhan. Dan akan membawa banyak orang datang kepada Engkau ya Tuhan. Terus Kau memakai hamba-Mu ini Tuhan. Keluarga hamba-Mu ini Tuhan, dipakai oleh Engkau dengan luar biasa Tuhan. Keharuman Kristus terpancar ya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarganya Tuhan, makin lama makin indah, makin bahagia, makin harmonis. Bahkan menjadi teladan buat keluarga-keluarga lain ya Tuhan. Terima kasih kepada-Mu Tuhan. Kau memberkati anak-anaknya Tuhan, berkati suaminya. Kami mau serahkan pada akhirnya ke dalam tangan Kau sendiri Tuhan. Kami percaya keluarga hamba-Mu ini Tuhan sangat mencintai Engkau dan sangat dicinta oleh Engkau Tuhan. Terima kasih kepada-Mu Tuhan. Dan sekarang seluruh jemaat angkat kedua tangan-Mu. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Menyertai kita mulai siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua. Menjemput di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata amin. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April, dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah. Dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya, pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu, kita memperkatakan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street.
bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkosh, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja, dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal, karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.